warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan kuliahnya. Di sini nama saya Muhammad Syafa. Di sini saya ingin menjelaskan terkait kalkulus vektor, terutama yang bagian sebelum UTS. Di situ ada berbagai pengenalan tentang konsep dasar vektor. Ada juga tentang perkenalan kurva dan konsep divergensi dan curl. Oke, di sini kita mulai dari konsep dasar vektor. Di sini besaran basis di dalam terbagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar bisa hanya diwakili oleh besaran, dan vektor harus diwakili oleh besaran dan sebuah arah. Dan ini merupakan penggambaran polisi notasi vektor. Ini ada titik P, titik Q, ada pangkal vektor dan ujung vektor. Lanjut, oke. Dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Jadi selain dua itu kedua vektor itu tidak bisa dibilang sama. Nah, suatu vektor f dapat dinyatakan sebagai, jadi suatu vektor bisa memiliki beberapa komponen seperti AI ini merupakan AI topi ini merupakan konsep merupakan arah vektor di sumbu X, dan BJ ini merupakan arah vektor di sumbu Y, dan besarannya merupakan A kuadrat plus B kuadrat diakarkan. Vektor satunya juga merupakan vektor besar vektornya dibagi besar vektornya. Nah, ini bisa dinyatakan seperti ini, F. Jadi yang namanya vektor satuan itu merupakan arah dari suatu vektor. Kita lanjut lagi. Operasi vektor. Operasi vektor ada beberapa, yaitu penjumlahan dan pengurangan atau juga perkalian. Terus di sini ada penjumlahan. Penjumlahan bisa dilihat dari sini. Ada U plus V. Jadi kalau misalnya U ditambah V, kita geser V-nya ke sebelah sini, jadi nanti ada U plus V. Seperti itu. Kemudian ada pengurangan vektor, sama saja, hanya dibalik. Nah, lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh soal, dan kemudian ini ada contoh soal. Contoh dalam AB sama dengan 2/3 AC. Nyatakanlah M dalam U dan V. Oke, ini kita coba kerjakan. Di sini kita punya AB sama dengan 2/3 AC. Kita AB, berarti AB sebelah sini 2/3 AC. Berarti sini 2/3, sini 1/3. Berarti jika kita gambar vektor, berarti ini seperti tadi pakai konsep pertambahan dan pengurangan vektor, berarti U plus AB sama dengan M. Sudah? Nah, terus M plus BC sama dengan V. Oke, setelah V, nah kita tahu tadi AB merupakan 2/3 AC. Nah, dan BC ini 1/3 AC. Berarti kita tulis lagi U sama dengan 2/3 AC sama dengan M. Yang ini atasnya M plus 1/3 AC sama dengan V. Lalu jika kita masukkan M-nya, kita substitusikan M-nya, berarti sini M sama dengan 1/3 AC merupakan V minus 1/3 AC
C. Oke, kita substitusikan M-nya. Kita substitusikan nilai AC-nya dari sebelah sini. Jadi sini AC merupakan sama dengan M min U dikali 3/2. Oke, AC udah segitu, berarti M bisa dinyatakan sebagai V minus 3/2 M min U. Seperti ini. Kemudian ini dikali, ini dicoret, berarti V minus 1/2 M minus 1/2 U M. Berarti kita pindah ruas, 3/2 M sama dengan V min 1/2 U. Berarti kita kalikan 2 dan dibagi 3, berarti 2/3 V min, dikalikan 2 dicoret, bagi 3 1/3 U. Oke, jadi seperti ini cara mengerjakannya. Habis itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Hapus terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu vektor pada bidang ruang. Nah, ini perkalian suatu vektor dengan bilangan skalar, bisa langsung berarti vektor barunya itu merupakan perkalian skalar dengan vektor tersebut. Seperti contoh ada vektor, ada vektor 3, 2, 1 dikalikan skalar 3, berarti nanti vektor ini akan sama dengan 9, 6, 3. Nah, seperti ini. Oke, sudah, bisa lanjut. Itu ke operasi perkalian vektor, ada dot product dan cross product. Ini merupakan dot product. Dot product merupakan U dot V sama dengan besarnya U dikali V kali cos theta. Yang mana ini nanti akan, yang sebelumnya vektor akan berubah menjadi skalar. Ini bisa juga disebut operasi skalar. Nah, ini identitasnya ada, jika dia sama maka akan bernilai 1, jika dia tegak lurus akan bernilai 0. Lanjut. Nah, ini seperti contoh soal ini, terdapat dua buah vektor, yaitu U dan V. Tentukan nilai B agar kedua vektor tersebut tegak lurus. Nah, ini bisa menggunakan rumus yang tadi, vektornya juga sudah diketahui. Jadi bisa dihitung menggunakan persamaan linear. Oke, lanjut. Nah, ini tentukan kerja yang dilakukan oleh gaya 100N dengan arah 60 derajat ke timur laut untuk memindahkan benda sejauh 2 meter ke arah timur. Kerja itu ditambahkan dengan F dikali X. W sama dengan F dikali X. Jadi kerja itu merupakan dot product dari sebuah gaya ke perpindahannya. Berarti ini kan gayanya 100N perpindahan 2 meter dan
sudutnya 60 derajat. Berarti nanti ada F-nya menggunakan rumus dot product. Ini F100 besarnya F dikali besarnya jarak dikali cos arahnya. Dapatkan nanti 100 joule. Oke. Lanjut. Kemudian ada lagi. Ini contoh soal sama. Nah, ini merupakan cross product. Cross product merupakan operasi silang yang melibatkan vektor pada R3 jika terdapat dua vektor U dan vektor V yang memiliki komponen yang berbeda. Operasi silang juga memiliki identitas sebagai berikut. Misal ada I dikalikan J akan menghasilkan K. Nah, misalnya ada K dikali I akan menghasilkan J. Nah, sementara jika kita dibalik, misalnya I dikali K, I cross K akan menghasilkan minus J. Nah, begitupun sebaliknya, misalnya J cross I juga akan menghasilkan minus K. Nah, di sini merupakan cara sama seperti menggunakan determinan, mencari determinan matriks. Oke, kita lanjut. Nah, cross product juga bisa menggunakan bisa diidentifikasi dengan hasilnya juga mengikuti right hand rule. Jadi kemana arahnya, arah vektornya nanti diketahui yang hasilnya tegak lurus terhadap kedua buah vektor tersebut, dan itu merupakan hasil cross productnya. Ya, cross product juga dapat dinyatakan menjadi sebagai U kali V sama dengan UV sin theta. Nah, ini tadi yang terdapat hubungan sebagai berikut. Bedanya kalau di cross product yang tadi yang di dot product ini harusnya satu, tapi kalau di sini jadinya 0. Karena apa? Karena ini tidak tegak lurus satu sama lain. I sama I kan berarti dia satu sama ini. Harusnya kalau karena cross product ini mengikuti right hand rule, nah berarti kita harus mencari vektor yang tegak lurus terhadap dia agar nilainya bisa 1. Oke, lanjut. Nah, sehingga jika U dan vektor V sejajar, maka akan dipenuhi U cross V diberikan U. Dan ini merupakan identitasnya. Oke, lanjut. Nah, ini soal. Misalkan U dan V, hitung U1 min 2 min 1 dan V min 2 4 1, hitung U kali V dan V kali U. Di sini menggunakan konsep determinan matriks. Oke. Jadi kayak gini. Nah, ini bisa dihitung. Kemudian ini juga sama dengan cara yang sama. Nah, ini kemudian catatan sifat operasi titik antara vektor U dan vektor V adalah komutatif. Nah, bedanya dot product dan cross product tadi nggak komutatif. Kalau dot product bisa ditukarkan. Misalnya U dot V bisa sama dengan V dot U. Sementara cross product U cross V tidak sama dengan V cross U, melainkan sama dengan minus V cross U. Nah, sini ada proyeksi vektor. Nah, proyeksi vektor ini oke, ini kita skip dulu. Nah, proyeksi vektor. Nah, ini proyeksi vektor. Proyeksi vektor ini memiliki rumus seperti ini. Jika kita memiliki vektor V U terhadap vektor V. Misalnya kita punya vektor U, ini vektor V, dan ada sudut theta di sini. Ya Allah. Sebentar. Kita punya vektor U dan V dan sudut theta di sini. Nah, ini. Nah, berarti proyeksi U ke V ini merupakan U cos theta, yang mana ini U-nya merupakan besarnya U dan memiliki arah V.
seperti ini. Arah V itu bisa didefinisikan seperti ini. Arah merupakan sebuah unit vektor dan cos theta bisa diambil dari rumus dot product. Sehingga jadilah rumus seperti ini. Oke, lanjut. Ya, ada contoh soal. Nah, di sini ada jenis-jenis kurva. Jenis kurva ada tidak sederhana, tidak tertutup, tidak sederhana tertutup, sederhana tidak tertutup, dan ada sederhana tertutup. Bedanya apa? Tidak sederhana itu berarti kurvanya memotong satu sama lain, dan tidak tertutup ya berarti tidak tertutup kurvanya. Nah, ini tidak sama. Bedanya cuma ini tertutup. Ini sederhana berarti tidak memotong satu sama lain. Tidak tertutup, ini tertutup. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu turunan vektor. Nah, di sini ada geometri pada bidang. Misalkan suatu kurva dapat digambarkan pada bidang X, Y. Jika kurva ini dinyatakan dalam persamaan parameter, maka persamaan parameter tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk. Nah, ini merupakan parameter sebuah kurva. Nah, di sini ada turunan vektor. Jadi parameter sebuah kurva itu fungsi X merupakan fungsi waktu dan fungsi Y juga merupakan fungsi waktu. Turunan vektor sama saja seperti turunan biasanya, hanya bedanya tidak jauh berbeda, cuma sama saja diturunkan, tetapi yang ini vektor. Kita turunkan, kita aksen RT, berarti kita turunkan yang komponen I-nya dulu, berarti 2T plus 3 kalikan 2I. Nah, ini menggunakan chain rule, berarti EU, U merupakan 2T, berarti U merupakan 2T, Y sama dengan Y sama dengan EU, berarti DY per DU per DT. Nah, jika kita ini sama dengan DY per DT, jadi DY per DU sama dengan EU, DU per DT sama dengan 2, berarti ini sama dengan 2E 2T, seperti itu. Ini hasilnya 2E 2T C. Nah, sama saja, tidak ada bedanya dengan diferensial biasanya. Kita lanjut. Nah, ini sifat-sifatnya sama saja seperti hero diferensial biasanya. Nah, ini sama. Nah, ini ada gerak sepanjang kurva. Nah, coba kita gerak sepanjang kurva. Nah, vektor posisi suatu kurva dapat dinyatakan seperti ini. Nah, FT ini merupakan posisi benda pada sumbu X. Berarti posisi benda pada sumbu X sebelah sini. Dan GT ini merupakan posisi benda terhadap fungsi T. Jadi dia lama-kelamaan akan berbeda kan, karena dia bergerak nanti ada yang makin berbeda karena dia fungsi waktu. Lanjut. Jadi vektor posisinya dapat dinyatakan dalam fungsi T seperti ini. Lanjut. Nah, ini kita kerjakan soalnya ini.
Sebuah peluru kendali ditembakkan dari titik asal dengan sudut sebesar θ dari sudut X dan laju awal V0 kaki per kuadrat. Percepatan gravitasi bumi adalah AT min 32J kaki per detik kuadrat dengan mengabaikan gesekan cara ekspresi untuk kecepatan VT dengan posisi RT serta perhitungan lintasan peluru berupa parabola. Terus kita cari kecepatan VT-nya. VT-nya dapat dicari dengan jika kita analisa, berarti kita menembakkan sebuah peluru, kecepatan awalnya V0, kita memiliki komponen X dari kecepatannya merupakan V0X, yaitu V0 theta dan kecepatan Y-nya V0 Y, yaitu merupakan V0 sin theta. Nah, oke, kita udah dapat percepatan X dan percepatan Y-nya. Berarti tinggal kita jumlahkan percepatan X percepatan Y-nya. Berarti VT-nya merupakan V0 cos theta I tambah sin theta. Nah, tapi di sini kalian baca soalnya terdapat percepatan gravitasi bumi, yaitu sebesar min 32 J. Berarti pada kecepatan di sumbu Y ini akan berbeda, yaitu dia bisa kita nyatakan VY buminya, VY setelah terkena gravitasi bumi merupakan V0 sin theta min 32 T. Ini persamaan untuk kecepatan ke atas, berarti V0 sin theta min 32 T. Nah, ini terus dikali pada arah J. Posisi RT. Nah, kita integralkan. Sin theta T 16 T C. Nah, bisa diperlihatkan bahwa bentuk gerak bendanya itu nanti akan berupa parabola. Kita lihat bahwa dia memiliki kecepatan arah X yang konstan pada waktu semakin besar waktunya, maka ini akan semakin kencang. Tidak semakin kencang, maksudnya ini akan selalu konstan. Jadi nanti kita memiliki kecepatan Vx yang konstan. Nah, sementara kita memiliki di sini kecepatan Vy-nya yang makin lama akan makin dikurangi dengan faktor 16T kuadrat ini. Gambar vektor seperti ini. Kita akan dapat vektor X terus menerus konstan, tapi vektor Y-nya makin lama makin mengurang, dan akhirnya menjadi minus ke bawah, dan akhirnya lama-lama seperti ini grafiknya.
Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kelengkungan kurva. Ini saya hapus dulu. Nah, sini gerak sepanjang kurva tadi sudah kita bahas. Lanjut kita ke kelengkungan kurva. Di sini kita bisa lihat dari gambar ini. Di sini kelengkungan kurva 0 yaitu lurus, kelengkungan kurva kecil agak melengkung dikit, dan kelengkungan besar bisa sampai ke belakang seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini vektor posisi untuk titik P dapat dinyatakan sebagai ini yang sudah kita bahas. Dan jika ini kita zoom, jadi kita akan melihat bahwa ini merupakan bagian, misalnya sebentar. Nah, ini misalnya kita punya suatu kurva di sini. Nah, ini nanti misalnya ini R plus MA. Ini R fungsi T, dan ini R T plus D. Lanjut, dan ini merupakan R T plus DT. Nah, ini jika kita gambar segitiga dan kita tarik nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dan ini, nah sini ds kuadrat merupakan df kuadrat sama dengan df kuadrat plus dg kuadrat. Wah, Pitagoras. Kemudian jika kita bagi sama-sama dengan du, dan akhirnya didapat ds kuadrat menjadi seperti ini. Bentar, saya hapus dulu. Dan kemudian ini panjang lintasan titik P dinyatakan sebagai ini panjang lintasannya, integral dari A ke T df kuadrat per du plus dg kuadrat per du dikalikan du. Nah, jika kita nanti du-nya kita jadikan dt, du ini merupakan sembarang fungsi, dan jika kita jadikan dt, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi dr dt, nah ini dr dt merupakan df dt dg per dt. Nah, ini turunan vektor. Nah, maka besarnya merupakan ini, besar vektornya merupakan ini, sehingga S itu merupakan besarnya ini dikalikan besarnya ini diintegralkan terhadap dt, sehingga laju pergerakan titik S, jika kita lihat pada turunan vektor, laju pergerakan merupakan turunan pertama dari dr yang mana merupakan ini, jadi merupakan besarnya ini laju pergerakan. Lanjut. Nah, ini vektor satuan untuk kecepatan singgung. Nah, dan di sini vektor satuan ini nanti karena dia ini merupakan fungsi f, berarti fungsi f itu nanti akan tegak lurus terhadap kurvanya. Nah, sehingga ketegak lurusan ini, vektor satuan ini akan berubah sepanjang S, dan dilakukan definisikan sebagai perubahan besar vektor satuan untuk kecepatan singgung sepanjang S. Nanti kan T ada yang seperti ini kan merupakan S, panjang kurvanya ini bukan S, dan T bisa ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, itu perubahannya sepanjang S nya itu bisa didefinisikan sebagai kelengkungan kurva, yang mana ini memiliki besaran kappa. Kita lanjut. Nah, dengan menggunakan aturan rantai didapat, nah ini dt per dt, ini bentuk lainnya, agar ini lebih mudah dihitung,
ke sebuah besaran yang kita ketahui, seperti contohnya yang bisa dari suatu posisi vektor, kan kita bisa mendapat suatu namanya kecepatan atau tidak percepatan atau percepatan. Nah, agar ds ini kan sebelumnya agak susah dihitung, sehingga agar lebih mudah dihitung kita rubah bentuknya ke bentuk ini, t aksen per t. Nah, ini kan lebih mudah, jadi kita bisa mencari besarnya kecepatannya ini daripada kita mencari menggunakan ds. Lanjut. Nah, ini ada contoh. Hitunglah nilai kelengkungan suatu garis lurus. Ini penyelesaiannya, misalkan suatu garis lurus diwakili oleh vektor posisi a plus tb. Nah, ini merupakan parametrik garis ya, dimana dr per dt. Nah, seperti tadi dr per dt, kita berarti di sini pengen mencari v dr per dt. Nah, ini dr per dt sama dengan b sama dengan ds per dt. Ini merupakan ini sama dengan v, sama dengan v t. Nah, oke, di situ lanjut ke selanjutnya. Nah, ini vektor satuan untuk vektor kecepatan singgung. Nah, di sini ada vektor satuannya menggunakan yang tadi. Nah, karena vektor kecepatannya ini, jadi kita per rumus yang tadi, terus menggunakan rumus yang tadi dt per dt. Di sini kita lihat bahwa d unit vektornya ini merupakan sebuah konstanta, sehingga kalau diturunkan terhadap t akan menghasilkan nilai 0. Sehingga dt per dt karena sama dengan 0 berarti kemiringannya sama dengan 0. Ini dapat konfirmasi bahwa kurva yang memiliki kemiringan 0 merupakan sebuah garis lurus. Nah, ini kelengkungan kurva tetapi dalam bentuk lingkaran, sama saja caranya. Nah, sama saja menggunakan cara ini, caranya sebelumnya. Lanjut. Nah, ini ada persamaan kelengkungan. Oke, ini sama. Nah, persamaan kelengkungan selanjutnya ini kita ingin membuat, karena sebelumnya tadi kan terhadap s, kali ini terhadap fungsi t, terhadap jarak, terhadap panjang kurva. Sekarang ini kita ingin mencari terhadap phi, yaitu terhadap perubahan phi. Nah, di sini t bisa juga kita definisikan menjadi t cos theta, yaitu ini t cos theta, dan di sini merupakan t sin theta. Oke, sini, sehingga jika kita turunkan dt per d phi, nah dt per d phi sama dengan min sin phi per d phi. Nah, jika kita besarnya merupakan 1, jadi dt per d phi ini merupakan suatu vektor satuan yang mengarah ke dalam, karena ini I-nya mengarah minus, berarti mengarah ke dalam. Nah, dan ditunjukkan bahwa menggunakan dot produk, bahwa ini bernilai 0 yang mana merupakan tegak lurus. Kita lanjut. Nah, kelengkungan didefinisikan sebagai dt per ds. Nah, tadi karena kita ingin merubahnya menjadi dari fungsi waktu menjadi ke perubahan phi, jadi kita dapatnya di fungsi waktu terhadap fungsi waktu. Kita sekarang pengen merubah ke perubahan ke fungsi phi, ya seperti ini. Ukuran perubahan phi terhadap s. Nah, ini
yang ini kan masih agak sulit kita definisikan dphi per ds, kita rubah lagi ke bentuk yang lebih familiar. Nah, ini anggap ini merupakan tan phi, yang mana tan phi merupakan dy per dx, yang mana dy per dt per dx per dt, itu y aksen min x aksen. Jika kedua rules diturunkan terhadap t, maka d tan phi per dt merupakan d tan phi per dphi per dt. Oke, di sini merupakan d tan phi per dt ini diturunkan 2 kali menggunakan quotient rule. Diketahui d tan phi per dphi merupakan sec kuadrat phi, sehingga akan diturunkan sehingga didapatkan hasil seperti ini. Ya, lanjut. Kelengkungan K dinyatakan sebagai, nah, karena kita lebih familiar terhadap fungsi waktu, kita ingin mendeskripsikan ini sebagai fungsi waktu. Yang sebelumnya hanya fungsi perubahan dphi terhadap ds, sama seperti yang tadi sebelumnya, itu merupakan perubahan dt terhadap ds. Kita ingin merubahnya ke fungsi yang bisa kita cari, yaitu fungsi waktu. Nah, ini ds per dt adalah laju sesaat, sehingga ini nih x yt berarti besarnya merupakan ini x kuadrat y kuadrat 1/2. Berarti hasilnya seperti ini, nanti akhirnya akan ditemukan bahwa yang tadi, bentuk yang tadi terhadap phi, yang mana merupakan dphi per ds, k-nya bisa juga dirubah dalam bentuk waktu menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya menggunakan rumus, tinggal diturunkan. Lanjut. Sini ada percepatan normal dan tangensial. Titik P, PT adalah titik terletak pada sebuah kurva mulus, didefinisikan sebuah vektor normal satuan di P, yaitu N sebagai N dt per ds per besaran dt per ds. Dt per ds tadi kita tahu dari tadi awal merupakan K, yaitu berarti ini merupakan seper K dt per ds, sehingga dt per ds merupakan Kn. Nah, diketahui T tadi kita memiliki sebuah T yang tadi T yang ini sudut theta, nah memiliki koordinat seperti ini. Dengan menggunakan aturan rantai, maka didapatkan bahwa dt ini bisa kita turunkan terhadap phi, kita turunkan terhadap s, kan? Jadi dt per dphi per ds seperti ini, sehingga substitusi pada persamaan n akan didapatkan seperti ini. dt per ds kita dapat seperti ini, kita substitusi akan seperti ini. Hubungan t dan n dapat periksa pada berikut dan merupakan tegak lurus, berarti sudah terkonfirmasi. Kita lanjut. Nah, vektor kecepatan panjang kurva adalah Vt, yang mana kecepatan pada kurva ini memiliki arah, itu unit vektor T. Jadi ds per dt sama dengan T aksen. Percepatan A bisa dinyatakan dengan ini. T ini merupakan vektor tangensial. Percepatan A bisa dinyatakan dengan ini. Ini diturunkan juga. Menggunakan produk rule akhirnya mendapat seperti ini. Kita tahu tadi dt per ds merupakan Kn. Nah, ini merupakan vektor percepatannya dalam suatu kurva, yaitu dia memiliki percepatan dalam arah tangensial ya, sebelah sini, dan dalam arah normal sebelah sini. Nah,
Nah, kita menggunakan soal untuk, nah ini contohnya percepatan aksel dan percepatan normal dari suatu partikel dalam lintasan berbentuk lingkaran. Nah, parameter untuk lingkaran ini menggunakan rumusnya sebelah sini. Berarti kita mendapat kecepatannya merupakan sama dengan R. Arti percepatannya juga sama dengan R. Sehingga menggunakan rumus yang tadi berarti percepatan normalnya percepatan arah tangensialnya merupakan min sin T cos T, sementara pada arah tangensialnya dt per dt diturunkan ds per dt. Jadi kita lihat sini persamaan parameternya berarti t nya ini merupakan tadi ya v per v besarnya v. Nah, ini merupakan ini hasilnya. Dan nah, kita ingin menggunakan rumus yang tadi untuk percepatan normal. Nah, ini dt per dt per ds per dt sama. Nah, kita tahu dt per ds ini. Berarti kita turunkan sekali lagi dt-nya terhadap t. Kemudian ds per dt ini merupakan kecepatannya yaitu r. Sehingga didapatkan komponen n-nya ini merupakan ini. Dapatkan A untuk A d kuadrat s per dt kuadrat, yang mana ini ada r, dan ds per dt bukan r kuadrat. Nah, k-nya merupakan seper r, sehingga ini hasil nanti a-nya merupakan rt per rn. Ini cuma merupakan arah, jadi bisa langsung ditulis menggunakan unit vektornya saja, atau bisa disubstitusikan jika ingin menggunakan arah dalam bentuk rektangular, yaitu dalam bentuk I dan J. Oke, lanjut. Ini sudah slide terakhir, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu turunan dalam ruang dimensi n. Turunan dalam ruang dimensi n. Nah, di sini kita ada turunan parsial, yaitu turunan yang terhadap dua komponen, terhadap x dan y. Ketika kita menurunkan terhadap x, kita bisa membayangkan sebuah bangun gitu. Ini merupakan x dan ini y, sedangkan ini z, dan ini merupakan bangun datarnya. Nah, jika kita ingin menurunkan terhadap x, berarti kita hanya boleh mengambil x-nya saja, sementara y-nya kita konstankan. Jadi kita akan mendapat nanti kemiringannya cuma di posisi x saja, sementara begitu pula dengan y-nya. Jadi seperti ini, yang sebelumnya jadi d-nya, bentuk d-nya jadi berubah. Lanjut. Nah, di sini secara geometris maka df per dx, nah ini bentuk yang tadi lebih jelasnya. Nah, turunan parsial kedua bedanya hanya diturunkan 2 kali. Nah, untuk turunan parsial nanti akan ada turunan kedua yang berbeda, yaitu ya ini merupakan sama saja seperti df diturunkan terlebih dahulu terhadap dy, kemudian baru diturunkan terhadap dx, sama saja. Dan nanti akan didapat sifat yang ternyata bahwa siapapun yang diturunkan duluan, entah itu dx duluan atau dy duluan, tidak berpengaruh, hasilnya akan sama saja. Oke, lanjut. Ini contohnya. Nah, dan di sini kita ke contoh yang nomor 3. Di sini saya menyediakan membuat tempat sendiri. Kita lanjut ke tadi yang soal nomor 3 ya. Nanti tadi kita turunan dalam dimensi n. Dan di sini kita ada soal. Nih,
tentukan df per dx dan df dx jika fx y ex sama dengan cos y. Oke, berarti kita anggapnya ex sama dengan cos y. Nah, ini merupakan f x y. Jadi di sini ada dua fungsi pengubah bebas yaitu x dan y. Jika kita turunkan terhadap df per dx, berarti ya udah kita turunkan terhadap dx. Karena ini bukan fungsi x, berarti tidak usah kita abaikan dan anggap ini kita melakukan sebuah konstanta, berarti ini bisa sama saja kita sebut konstanta dikalikan x. Berarti ini karena ex diturunkan juga tetap ex, maka f df dx sama dengan ex cos y. Nah, sementara untuk df dy, nah karena fungsi y-nya cuma terdapat di cos y, berarti yang kita tunggu cuma cos y. Berarti min ex sin y. Nah, seperti itu. Contoh sederhana saja. Nah, oke lanjut. Nah, ini penyelesaian diketahui. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk ini sama saja. Nah, untuk sini agak berbeda ya. Coba, ini saya ingin menggambarkan bahwa menggunakan internet. Coba ya, permukaan. Saya gambarkan sebentar. Menggunakan GeoGebra. Di sini kita buka GeoGebra. Di sini. Sebentar. Nah, di sini berarti tadi kita lihat di soalnya Z sama dengan akar 9x plus 9 min 2x kuadrat min y kuadrat. Jadi 9 min 2x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini bentuk bidangnya dalam sebuah x, y, z. Nah, dipotong oleh y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Y sama dengan Y sama dengan 1. Nah, lihat sini titik perpotongannya di sini. Nah, jika kalian perhatikan ini di sini sumbu y, sini sumbu y, dan sini sumbu x, sini sumbu z. Nah, ketika dia sumbu y memotong, berarti nanti gradiennya itu akan kita cari terhadap sumbu x. Bisa kita lihat sebentar. Akan saya geser. X. Nah, ini jika kita lihat ya, berarti nanti kita memiliki turunan terhadap sumbu x. Nah, nih kita lihat ini kan dia memotong seperti ini, berarti kan kita ingin mencari gradien sebelah sini di tempat dia menyinggung. Nah, ini kan terhadap perubahannya terhadap sumbu x. Ini merupakan sumbu x merah nih. Oke, langsung kita selesaikan saja. Nah, tadi kita menggunakan yang ini. Maaf. Nah, ini permukaannya dan bidang Y1 saling memotong dalam kurva seperti pada gambar 1. Seperti gambar yang tadi saya tunjukkan. Carilah persamaan parametrik untuk garis singgung di akar 2, 1, 2. Jadi pertama-tama kita turunkan terlebih dahulu fungsi f x y nya.
Karena sebuah garis itu bisa didefinisikan sebagai seperti ini, yang mana ini merupakan vektor arah. Nah, vektor arah ini sama saja seperti gradien. Karena gradien ini menunjukkan kemana kita akan bergerak. Ini arah lah. Nah, berarti kita sebentar. Berarti ini, nah karena tadi cuma terhadap sumbu X, berarti ini kita turunkan hanya terhadap sumbu X. Berarti kita df do f per do X. Kita turunkan. Jadi berapa nih? Berarti setengah dalam kurung 9 min 2x kuadrat min y kuadrat min setengah min 4x ini dicoret jadi 2 sehingga do f per do x sama dengan min 2x akar 9 min 2x kuadrat min y kuadrat. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan nilai x-nya. Nilai x-nya kita masukkan sehingga nilai x-nya tadi merupakan akar 2 min 2 akar 2 per akar 9 min akar 2 dimasukkan jadi ini 2 min 4, y-nya masukkan min 4. Jadi ini min 8, ini 1, berarti ini min 2 akar 2 df per dx-nya. Nah, sehingga nanti ini kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjut lagi ke soal turun dalam dimensi n. Nah, ini ke soal yang nomor sebentar. Nah, soalnya ini permukaan Z fxy 9 bidang y 1 itu sama dengan memotong dalam kurva seperti pada gambar 1. Cara persamaan parametrik untuk garis segitiga di akar 2 1 2. Jika kita lihat tadi di 3D kalkulator. Nah, ini bentuk dari masalahnya tadi, problemnya tadi, yaitu sebuah bidang datar yang memiliki persamaan 9 min 2x kuadrat min y kuadrat diakarkan kepotong sama bidang y sama dengan 1. Jadi nanti kita hanya memiliki gradien di sumbu x. Dan misalnya kita ambil perpotongannya ini. Nah, jika kita ambil perpotongannya ini, jika kalian ambil jadinya bentuknya seperti ini. Sebentar. Jadinya bentuknya seperti ini. Saya tadi kan sini sumbu x, sini sumbu y, sini sumbu z. Nah, dia bentuknya kayak gini kan. Bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan kurva perpotongan Y1 sama bidang tadi. Ya, ini kurvanya. Berarti untuk mencari persamaan parametriknya di titik akar 21 min 2 berarti kira-kira di sekitaran sini. Sekitaran sini ya. Berarti kita tinggal menarik garis seperti ini. Maaf.
Sebentar, ini yang positifnya di mana ya? Oh, maaf, maaf. Oh iya, betul-betul. Bentuk kurvanya. Oh, kebalik. Oh ya, kebalik. Maaf, salah. Seharusnya dia bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk persamaan parametriknya, karena ini cuma ada di sumbu X, berarti kita cuma punya turunan di sumbu X. Berarti do F per do X sama dengan setengah, kita langsung akar saja, 9 min 2x kuadrat, ini bisa menggunakan chain rule juga, 2 kuadrat, terus dalamnya kita turunin terhadap x, yaitu min 4x. Kita coret, sisa 2, jadi min 2x per min 9 min x kuadrat min y kuadrat. Kita masukkan nilai ini ke sini. Nah, masukkan nilai x nya jadi kan min 2 akar 2, masukkan nilai ke sini, di 9, 1 berarti 2, y kuadrat berarti min 4. Sorry, maaf. Ini x nya akar 2 ya, berarti ini min 4. Berarti sini min 8 dikurang 9, berarti ini 1 ya bawahnya, ini sama dengan 1. D do F per do X sama dengan min 2 akar 2. Kita dapat. Nah, do F per do X ini merupakan apa? Do F per do X ini merupakan arah, vektor arah di Z. Berarti untuk vektor, karena ini kurvanya cuma ada berada di sebuah XZ, maka vektor arah untuk Y bernilai 0. Dan vektor arah untuk X bernilai 1. Vektor arah untuk X berarti vektor arah kita dapat itu sebesar 1, 0, min 2 akar 2. Nah, rumus dari persamaan parametrik merupakan P0 T dikali vektor arah. Nah, berarti ini misalnya kita anggap P0 ini sama dengan sorry. P0 P P0 kita anggap berarti merupakan tadi akar 212, berarti jika kita bongkar satu-satu, ini merupakan sumbu X, ini di sumbu Y, ini merupakan sumbu Z. Nah, itu berarti kita tulis sini saja. Ini persamaan parameter untuk persamaan parameter merupakan P0 plus PV vektor. Berarti jika kita cari masing-masing, berarti X, P0 di X merupakan akar 2. Terus arah pada X merupakan 1. Jadi bisa dibilang langsung T, akar 2T. Sementara Y, arahnya merupakan 0, berarti pada Y P0-nya 1. Berarti Y sama dengan 1. Pada Z, P0-nya merupakan berapa? Pada Z, 2 tambah arahnya min 2 akar 2 T atau sama dengan 2 min 2 akar 2 T. Oke, terselesaikan. Ini kita hapus dulu.
Nah, kemudian ada ini, kita lanjut dulu. Ini turunan pada ruang dimensi n. Nah, ini turunan parsial kedua bisa, udah bisa. Nah, ini aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu variabel. Kita lanjut lagi. Nah, jika ada fungsi dan fungsi ini, kalau fungsi ini misalnya ada sebuah contoh, ada fungsi contoh untuk fungsi yang memiliki satu peubah bebas atau yang memiliki contoh seperti ft itu. Nah, itu bisa dituliskan sebagai df per dt sama dengan df per dx per dt. Nah, jika ini merupakan fungsi, jika merupakan f-nya merupakan fungsi x, maaf, ini merupakan f merupakan fungsi x. Nah, ini jika suatu fungsi dengan bentuk z merupakan fxy dan x maupun y merupakan fungsi dari t, maka turunan z terhadap t dapat dinyatakan sebagai, nah, ini dapat dinyatakan sebagai sama, tapi bedanya dia cuma 2 kali. Nah, ini do z per do y. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita lihat pengaplikasiannya pada sebuah soal. Nah, ini sudah sebuah, kita ke soal pembahasan tadi. Nah, ketika sebuah tabung lingkaran tegak pejal dipanasi, jari-jarinya R dan tingginya H bertambah, sehingga demikian pula luas permukaannya. Andai pada saat itu apabila R sama dengan 10 cm dan H sama dengan 100 cm, R bertambah pada laju 0, berarti kita catat dulu, berarti D do R per do T sama dengan 0,2 cm per jam. Sementara do H do T sama dengan 0,5 cm per jam. Oke. Nah, oke. Nah, di sini luas permukaan tabung. Nah, di sini kita tulis dulu R0 sama dengan 10 cm. H0 sama dengan 100 cm. Nah, kita berarti pengen mencari ds per dt. Oke, sebentar kita definisikan dulu. S merupakan luas permukaan tabung, berarti dua-duanya apa? 2 di sini berarti kan ini kan PR kuadrat, berarti 2 PR kuadrat plus sebentar, 2 PR kuadrat ditambah ini sama saja kayak persegi panjang, lebarnya H, dan ini merupakan keliling lingkaran, yaitu 2 PR. Jadi ini 2 PRH, yang mana RH merupakan fungsi waktu, karena dia berubah sesuai waktu ya, yang merupakan fungsi waktu. Oke. Oke, setelah itu kita definisikan dulu. Ntar ini kita geser dulu. Kita ds per dt sama dengan do ds per dr, ini turunan s terhadap r, terus dr per dt, bukan dr.
ditambah ds per dh tambah dikali dh per dt. Nah, kita turunkan do S per do R, berarti kita turunkan do S per do R sama dengan 4 pi R ditambah 2 pi H. Ini S. Ini SR kita berikan saja. DRS. Turunan R terhadap A. Berarti kalau DH S berarti ini 0 jadi 2 pi R. Oke. Oke, habis itu kita masukkan setelah ketemu itu kita masukkan nilai R0. Ini R0. Ini R0. Ini R0 kita masukkan. Sehingga nanti jika dimasukkan akan ketemu hasilnya, yaitu kita lihat di sini sebentar. Nah, jika kita lihat di sebelah sini, hasilnya sudah diketahui. Nah, tadi ds per do R, nah seperti ini nanti hasilnya merupakan 8 pi cm kuadrat per jam. Oke, sama. Selanjutnya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi gradien medan skalar. Nah, pada gradien medan skalar kita nanti dikenalkan oleh yang namanya nabla, yaitu gradien pada 3 dimensi yang memiliki arah. Nah, ini gradien skalar dibentukkan seperti ini. Ini bisa disebut nabla operatornya. Nah, untuk contoh sederhananya seperti ini. Bedanya nabla sama yang lain, itu nabla memiliki arah, yaitu ketika dia turunkan dia memiliki arah pada I, pada J, pada K, pada selanjutnya W, F, V, dan seterusnya. Selanjutnya. Aturan-aturan gradiennya masih sama, dan aturan hasil kalian juga masih sama. Nah, persamaan bidang singgung biasanya kalau kita menggunakan persamaan pada garis kayak gini, seperti ini. Nah, pada garis seperti ini, sementara kalau pada menggunakan operator nabla ini, kita memiliki persamaan vektor singgung seperti ini. Nah, persamaan garis singgung. Persamaan garis singgungnya seperti ini. Nah, ini untuk persamaan bidang singgungnya. Persamaan bidang singgungnya bedanya kalau garis cuma satu. Ini kalau bidang singgung kan memiliki dua komponen, yaitu I dan J. Sementara ini hanya I, persamaan vektor singgungnya. Ini sebenarnya sama saja, nanti kalau dikali ini juga bakal hilang I-nya, jadi sebenarnya sama saja seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini contoh untuk persamaan bidang singgung. Sini kita udah mendapatkan nablanya, kita turunkan. Terus dimasukkan nilai 20, jadinya ketemu 1 dan 6. Terus kita masukkan ke rumus. Menggunakan perkalian dot product, nanti bisa ketahuan hasilnya. Turunan berarah. Ya. Pada turunan berarah itu kita ingin mencari gradien F pada arah tertentu. Nah, arahnya ini ditunjukkan dengan menggunakan unit vektor. Nah, contoh di contoh untuk selanjutnya. Nah, ini
Ini contoh yang tadi. Sebentar. Untuk contoh yang selanjutnya nih. Tentukan turunan fx di titik P21 yang searah dengan vektor R 4i plus 3j. Berarti kita punya vektor R 4i plus 3j, berarti besarnya akar 16 ditambah 9 dengan 5. Kita punya unit vektornya sama dengan 4i plus 3j per 5. Nah, kita tinggal nyari gradiennya ini. Gradiennya ini berarti ini kita turunkan terhadap x. Berarti 8x min y i plus kita turunkan terhadap y 0 min x plus 6y j. Kita turunkan terhadap z, karena tidak ada z berarti 0 ya. Terus kita masukkan nilainya, berarti kita mendapatkan untuk gradien f 16, ini minus 16 plus 1 jadi 17i tambah min 2 min 6c sama dengan 17i ditambah minus 8c. Kita tinggal mengali, kita kalikan plus i minus. Nah, kalikan satu-satu nanti bakal ketemu hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk ini contoh soal yang ini sebenarnya agak mudah. Kita tahu tadi bahwa turunan berarah itu sama seperti dot produk antara arah tersebut dan gradiennya. Berarti kan df per contohlah dot produknya apa? Sebuah unit vektor dengan r. Nah, ini kita jika menggunakan rumus dot produk, maka akan didapat df besarnya df sama dengan besarnya r dikali cos theta. Nah, ini karena hasilnya merupakan 1. Nah, berarti tersisa df cos theta. Nah, agar ini maksimum, maka nilai theta harus sama dengan 0. Nah, ketika ini 0 berarti apa? Arah terbesar pada arah mana? Arah terbesar semut panjatan paling curam nilainya, nilai terbesarnya merupakan, karena ini cos theta ini cuma dari min 1 sampai dengan 1 ya. Jadi ini kan paling besarnya berarti kan di sini 0, di sini 180. Karena ini nilai terbesarnya sama dengan df apa? Delta f, berarti arah paling curam itu merupakan arah gradiennya. Jadi kita tinggal mencari gradiennya. Oke. Nah, ini ya seperti ini. Oke, notasi gradien. Di sini gradien nabla memiliki arah. Oke, sama. Nah, ini gradien sebagai penanda vektor normal. Ini turun fx terhadap t. Seperti ini. Ingat kembali bahwa dr dt
Dan ini jika RT dan DRDT ini kan kecepatan, jadi dari kurva terus ada vektor kecepatan, yang mana yang ini dia tangensial, dan ternyata jika kita dotkan si do F ini tegak lurus, berarti kok do F, nabla F nya ini tegak lurus, jadi ini merupakan sebuah vektor normal. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gradien pada medan vektor. Ini cuma ngomong yang tadi sama. Oke, dan di sini medan vektor, contoh-contoh medan vektor. Nah, di sini kita ke divergensi medan vektor. Apa itu divergensi? Divergensi merupakan banyaknya, maaf, divergensi merupakan banyaknya suatu medan vektor yang melalui suatu permukaan atau apa gitu, luasan. Nah, divergensi bernilai positif jika vektor keluar melalui permukaan, dan bernilai negatif jika vektor masuk ke dalam permukaan seperti ini. Bisa disebut sebagai sink, dan ini disebut sebagai keluaran, jadi positif. Nah, divergensi juga bisa didefinisikan dengan ini, merupakan dot product dari nabla dan F. Nah ini ada lagi yang dinamakan merupakan Laplacian. Laplacian itu merupakan divergensi dari gradiennya F. Oke, lanjut. Nah, jika diketahui medan vektor, nah ini contoh soalnya, kita kembali ke contoh soal dulu. Sebentar, kita ke curl dulu. Bentar. Nah ini dan konservatif, langsung ke curl aja. Nah, curl untuk curl sendiri, curl itu merupakan ukuran untuk ke berputaran suatu medan vektor. Jadi kalau medan vektor itu berputar counterclockwise, curlnya merupakan minus. Dan misalnya counterclockwise untuk clockwise, curlnya bernilai minus. Untuk counterclockwise, curlnya bernilai positif. Oke. Nah, untuk curl sendiri didefinisikan sebagai nabla cross F. Yang tadi divergensi merupakan nabla dot F, sementara curl merupakan nabla cross F. Nah, jika terdapat suatu medan skalar, curlnya merupakan 0. Karena di medan skalar tidak mungkin ada perputaran, karena medan skalar hanya memiliki besaran. Sebagai contoh, pada grafik temperatur di heat equation itu. Oke, langsung kita kerjakan saja soalnya, soal yang mudah. Kita kerjakan gradien medan vektor. Nah, ini tentukan turunan sebentar. Nah, yang ini. Jika diketahui medan vektor F dinyatakan sebagai berikut, tentukan do F, tentukan do cross F. Oke, pertama kita tentukan ini atau sama dengan divergensinya. Gampang, tentukan nabla yang mana merupakan do per do X I terus do per do Y J, do per do Z K. Ini kita dot produkkan sama X kuadrat I, Y kuadrat J, Z kuadrat K. Supaya jika kita produkkan nanti akan menghasilkan ininya akan diturunkan pada ini, kuadrat pada diturunkan pada ini, Z kuadrat pada diturunkan pada ini. Nanti akan menghasilkan 2x. Karena ini dot product akan menghasilkan skalar, ini akan hilang i-nya, 2x plus 2y plus 2z.
Ntar kalau pada curl agak berbeda. Curl berarti kita buat matriks. Ini I, J, K. Ini berarti ini do X. Do per do X. Do per do Y. Do per do Z. X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Terus kita kalikan, berarti ini I, Z kuadrat kalikan ke ini, Y kuadrat kalikan ke ini. Dapat kita lihat bahwa Y kuadrat turunkan terhadap Z berarti 0, 0. Berarti di sini 0. Z kuadrat turunkan terhadap Y 0. Terus kita min J, karena kofaktor minus. Jadi J, kita lihat lagi Z kuadrat turunkan terhadap X 0. X kuadrat turunkan terhadap Z lagi 0. Terus kita turunkan lagi terhadap K, kita lihat lagi dx kuadrat, y kuadrat turunkan terhadap X 0, X kuadrat turunkan terhadap Y 0, berarti 0K. Jadi bisa dapat kita simpulkan ini merupakan X kuadrat per Y kuadrat plus Z kuadrat, ini merupakan medan skalar. Oke. Oke. Sekian dari saya. Mungkin itu presentasi terakhir dari saya. Penjelasan terakhir dari saya juga. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada salah kata dan salah materi mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.